Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita di dalam program Kalam, Kupas Alkitab Selasa Malam. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu Tuhan ada di balik sukacita umatnya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Ester. Kitab Ester pasal yang ke-8 ayat 1-17, namun yang menjadi pembahasan kita ada di ayat yang ke-17. Ester 8 ayat yang ke-17. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan mengupas sedikit mengenai isi di dalam kitab Ester. Siapa yang tidak mengenal isi di dalam kitab Ester, Bapak Ibu? Bagaimana perjuangan seorang ratu yang bernama Ester, di dalam bahasa Ibrani-nya Hadassah. Perjuangannya di dalam membela kaum Yahudi. Ester ini juga merupakan orang Yahudi, Bapak Ibu. Memang orang Yahudi ada beberapa yang sudah kembali ke tempat asalnya, namun ada pula yang masih tertinggal di pembuangan atau mereka terpencar ke daerah-daerah yang lain. Dan ini kita membaca orang Yahudi yang dikisahkan di dalam kitab Ester, mereka ada di dalam sebuah tempat yang asing yang bernama Susan. Dan Ester ini orang Yahudi menjadi ratu di dalam Puri Susan. Bapak Ibu, bagaimana Ester menjadi seorang ratu oleh karena adanya pemilihan ratu baru. Kalau kita membaca secara utuh di Ester pasal pertama, pasal kedua, di sana dikisahkan bagaimana proses Ester menjadi seorang ratu. Ester dikisahkan memang punya paras yang elok dan juga rupawan, wajah cantik. Oleh karena itu dia bisa dipilih menjadi seorang ratu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai seorang ratu, Ester terus-menerus menyembunyikan identitas dirinya. Dia menyembunyikan identitas dirinya sebagai orang Yahudi atas saran dari pamannya. Dan Ester memang sejak kecil sudah dididik oleh pamannya dan punya relasi yang dekat dengan pamannya. Ester menuruti apa yang disampaikan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Nah, suatu kali Bapak Ibu, Mordekai mengetahui bahwa ada seorang yang bernama Haman. Haman itu ingin membunuh orang-orang Yahudi yang ada di daerah Susan itu. Karena dianggap orang Yahudi sebagai pengganggu dan orang Yahudi terlalu banyak jumlahnya. Takutnya orang Yahudi ini akan mengkudeta dan akan menghancurkan daerah itu. Dan Mordekai menyampaikan kepada Ester, yang pada saat itu sudah menjadi ratu, berharap Ester bisa menghadap kepada raja dan memberitahukan tentang rencana jahat dari Haman. Sehingga Ester bisa membujuk raja dan Haman bisa dikenakan hukuman. Namun kita melihat Bapak Ibu, proses Ester menghadap raja bukanlah proses yang gampang. Bukan berarti dia sudah menjadi ratu, dia bisa keluar masuk menghadap raja seenak hatinya. Karena sebuah kerajaan pasti punya protokol-protokol keamanan tertentu. Ester tidak bisa langsung menghadap raja kalau raja tidak memperkenankan untuk datang menghadapnya. Karena mungkin juga Bapak Ibu, istana yang dimiliki oleh raja dan ratu ada di tempat yang berbeda. Ada di klaster yang berbeda mungkin ya Bapak Ibu. Sehingga masing-masing istana itu punya protokol, punya keamanan, dan tidak bisa orang keluar masuk. Nah, disinilah Ester bergumul, Bapak Ibu. Ketika Ester ingin menghadap raja dan menyampaikan apa yang menjadi siasat busuk dari Haman, Ester meminta agar orang-orang yang ada di Puri Susan dan orang-orang Yahudi yang ada di dalam daerah itu, mereka harus berpuasa, memohon pertolongan dari Tuhan, agar Ester bisa menghadap raja, dan raja memperkenankan Ester untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Ester. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita membaca kitab Ester ini. Kitab Ester ini
adalah salah satu kitab yang ada di Perjanjian Lama yang tidak menyertakan kata Tuhan, Allah, atau Yahweh yang ada di dalamnya. Kalau kita mencermati membaca, tidak ada nama Tuhan di dalam kitab ini, Bapak Ibu. Memang pada saat itu para rabi Yahudi berdebat, mengapa kitab seperti Ester ini bisa dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Lama. Karena tidak ada kata Tuhan di dalamnya. Pada akhirnya ditetapkan Ester masuk ke dalam kumpulan kitab-kitab Perjanjian Lama. Mengapa? Karena di dalam kitab Ester ada sebuah upaya pembebasan, penyelamatan umat Allah yang ada di pembuangan. Dan disinilah Allah masih turut bekerja di dalam kesesakan, di dalam tekanan yang dialami oleh umatnya. Dan Allah menyelamatkan umatnya dan memberikan sukacita. Dan sekaligus kitab Ester menjadi awal sejarah daripada perayaan keagamaan, yaitu Hari Raya Purim. Bapak Ibu, di dalam kitab Ester pasal yang ke-8 ini, kita membaca bagaimana pada akhirnya Ester berhasil bercakap-cakap dengan Raja Ahasveros, serta mempertemukannya dengan Haman, dan akhirnya mereka berdiskusi. Dan Raja mengetahui apa yang menjadi rencana jahat Haman. Raja akhirnya menyampaikan satu putusan bahwa Haman harus dihukum. Raja Ahasveros membuat satu keputusan yang sangat menguntungkan orang Yahudi. Orang Yahudi diizinkan untuk tinggal, menetap, dan merayakan hari raya keagamaan mereka di kota Susan itu. Dan ini ada satu kegembiraan, sukacita yang luar biasa. Bagaimana tidak, mereka ada di negeri asing, tetapi boleh memakai tradisi keyahudian mereka, yang tadinya mereka ditekan, mereka seperti dijajah, tetapi memperoleh pembebasannya. Dan mereka kembali mendapatkan hak istimewa sebagai umat Allah untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Allah di dalam perayaan-perayaan, meskipun ada di negeri asing. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini ada satu kegembiraan, sukacita yang dirasakan oleh umat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau sekilas kita melihat sukacita mereka dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Mereka bersukacita oleh karena ada titah raja, perintah raja yang menguntungkan orang-orang Yahudi. Namun kalau kita refleksikan lebih dalam lagi, sukacita mereka bukan hanya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tetapi terutama mereka merasakan kegembiraan sukacita karena mereka akhirnya bisa menemukan Tuhan kembali. Yang pada awalnya mereka bisa beribadah namun dalam perasaan tertekan, sekarang mereka tidak lagi tertekan. Mereka sekali lagi bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah keterasingan yang mereka alami. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah sukacita yang luar biasa. Meskipun mereka ada di negeri asing, mereka ada dalam kondisi yang tidak menentu, masa depan mereka tidak tahu bagaimana, tapi mereka akhirnya bisa menemukan Tuhan, bisa beribadah kembali kepada Tuhan, dan bisa berelasi kembali kepada Tuhan dengan perasaan yang berapi-api, sukacita luar biasa. Ini adalah satu hal yang sungguh indah, Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau mungkin kita merasakan ada situasi yang menekan hidup kita, ada hal-hal yang berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah, dan mungkin ada hal-hal yang berusaha untuk merebut sukacita kita dari Allah. Sesungguhnya sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Sukacita itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang memampukan kita melihat kepada Dia di tengah situasi yang tersulit sekalipun. Anugerah Tuhan yang membuat kita merasakan damai sejahtera meskipun ada di dalam kesesakan. Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kembali lagi memandang kepada Dia di tengah tekanan hidup yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, rasakan kembali sukacita karena anugerah demi anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Rasakan kembali sukacita di dalam Tuhan tatkala kita merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Dia. Rasakan kembali sukacita di dalam Tuhan
tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekeliling kita. Meskipun ada dalam kesesakan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Meskipun kita ada di dalam situasi yang sulit, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Bersukacitalah senantiasa, Allah Immanuel selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami melihat bagaimana Tuhan terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami melihat di dalam kisah Esther, bagaimana Allah membebaskan, menyelamatkan umat-Nya yang ada di dalam kesesakan. Ya Tuhan, kiranya kami boleh terus merasakan sukacita ini, meskipun ada di dalam kesesakan, penderitaan, dan kesulitan yang kami alami. Kiranya kami boleh tetap memandang kepada Allah, memandang kepadamu, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Anugerah Tuhan melimpah, anugerah demi anugerah yang memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami di masa-masa ini boleh terus bertahan, berjuang, dan bersemangat bersama dengan Tuhan. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bagikan firman Tuhan ini jika Anda diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.